batas ampernya, batas maksimal ampernya kalau di soalnya tuh 20 miliampere. Jadi 10 dibagi 0,02 ampere dapatkan resistornya 500. Baru kita cari RI-nya R1. Sama kayak yang tadi dikasih tahu sama William, itu dari V out sama dengan V out per V in sama dengan 1 ditambah RF R2 dibagi R1. Nanti akan dapatkan R1-nya 0,435, Pak. Yeah. Terus saat kita coba nanti didapatkan seperti ini, Pak. Jadi batasannya benar 0 sampai 10. Nah, kayak seperti ini benar atau enggak? Ini kau buat AC ya inputnya ya? Iya, Pak, menggunakan AC, Pak. Oh, oke. Jadi kalau AC kan berarti sinusoidal ya. Sedangkan di sini ini menggunakan outputnya adalah temperatur, jadi kurang tepat kalau menggunakan sinusoidal. Jadi kita misalkan sensor itu outputnya langsung berupa tegangan saja. Jadi ada di situ power supply yang variabel ya. Bisa untuk itu berarti ada. Pakai voltage aja gitu. Voltage saja, cukup voltage saja. Hanya itu, tapi yang bisa digeser-geser biar gampang ya. Yang ini. Iya. Nah, pakai yang itu saja. Jadi coba kamu delete itunya, diganti ini. Nanti diklik itu batasannya 0 sampai 10. Udah 10. Double klik. Oke. Ya, coba di running. Bukan 0 sampai 10, tapi berapa tadi? 0 sampai 60 milivolt atau 0,0. Oh ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian coba itu kalau voltase power supply dari IC satunya dinaikkan itu jangan 10,9, 12 volt minimal ya. Jadi untuk ini kan range kerjanya sampai 10 volt. Berarti usahakan untuk nilai power supply itu minimal 2 volt atau 5 volt di atas tegangan kerjanya. Jadi kalau itu outputnya 10 volt, berarti minimal itu 12 ya. Coba berikan 12 biar. Oh iya, Pak. Tadi kan waktu itu saya nyobain 12 ya, Pak. Nah, itu ternyata melebihi dari 10, jadi makanya saya kurangin. Kalau melebihi itu. Makanya saya ubah jadi 10,9, Pak, karena dia melebihi. Ya, berarti kalau kamu ubah power supply-nya itu nanti persamaannya nggak real ya. Coba kalau ganti 15 berapa? Naik lagi enggak? Naik, Pak. Naik lagi ya. Ini rangkaiannya. Berarti ini yang salah ya? Iya, yang bawah itu juga minus 15. Yang bawah diganti minus 15. Masih kurang tepat sih. Sebentar. 500 sama 0,853. Ini mungkin terlalu besar juga ya. Jadi ini kita belajar di sini juga ya. Itu R-mu 500 ohm ya, sama 0,835. Itu kalau itu kan ngepres di berapa? 25 miliampere ya. 20 miliampere ya. Coba kamu naikin itu yang atas 50 kilo dikalikan berapa itu? Jadi ini berarti naikkan, Pak. Ya, jadi 50K ya. Satunya berarti berapa ini? Dikali berapa itu di? Naik 10.000 ya. Dikali 10K ya. Berapa? Naik 100, Pak. Ya, naik kali 100 ya. Berarti ini 83,5 ya. Iya, betul. Iya, Pak. 83,5.
Oke. Malah naik lagi Pak voltnya. Ini sudah benar ya? Apa? Coba. Op M ya, itu ya benar ya? Iya Pak, OPM. Atau ketukar itu mungkin power supply-nya coba. Itu satu atasnya yang plus minus 15-nya ya, yang atas 15 itu Iya. diganti 15 sama dibalik coba. Ya aku kayak gini Pak, waktu itu tadi pas saya cobain, ketika ini minusnya malah minus, ini plus kalau plus itu kayak diajar ke Bapak, saya malah jadi 0. Oke, oh Ya. defaultnya beneran tadi. Yang bawah negatif, yang atas positif. Sebentar, kenapa ini kok? Coba, ini udah bener toh? Rumusnya itu berapa tadi kan harusnya 10 volt dibagi 0,02 Pak. Kan 20 miliampere Pak. Berarti 0,02 ampere. Untuk gennya apakah sudah benar persamaan untuk gennya di sini? Dicek lagi coba. Itu kan gennya harusnya berapa tadi? Nanti kan harusnya 10 volt ya dibagi dengan 0,06 166,7 pakainya 50. Sepertinya dari kami ada yang salah deh Pak, saat penghitungan terjadi penghitungan di resistor. Kalau pakai 50 ya, ini coba, ini kan harusnya 165,6 ya. Kalau kamu pakainya 50 kilo, seperti di R1 kami ada yang salah Pak. Seharusnya mungkin ke 83 kali Pak. Ya. 165 kali benar. Bagi 2. 50 dibagi 1,6. Iya. 301 itu harusnya itu. Coba. 101 ya Pak? 301 R1-nya. Ya, coba diganti R1-nya 301 tadi ya. Ininya diubah ya Pak. Oke, kemudian tegangannya tadi diganti lagi yang satu dayanya ya. Ini berarti ini tukar lagi kembali Pak? Ya.
defaultnya atas positif, bawah negatif. Meskipun di mirror ya, itu kan bisa di mirror. Mau kakinya diletakkan positif, ya. Ya, Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Ada kesalahan di perhitungan kelompok kami, Pak. di gain-nya ya, coba diperhatikan lagi. Jadi memang jangan tertipu oleh catur daya. Jadi ketika catur dayanya kita letakkan di 10 volt, nanti otomatis juga maksimalnya 10 volt atau malah kurang. Kalau misalkan catur daya itu cuma 10 volt, pasti dia tegangan maksimumnya akan di sekitar 9,5 atau 9 volt ya. Jadi kalau bisa untuk memberikan catur daya di circuit wizard di sini ya, kalau misalkan tegangan kerjanya di 10 volt, berikan paling aman ya 5 volt di atasnya ya, atau 2 volt di atasnya lebih baik ya, seperti itu. Di 2 sampai 5 volt di atas tegangan kerjanya. Seperti itu ya. Baik, Pak. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok yang lainnya? Kalau tidak ada, lanjut ke yang nomor 2 ya. Bisa Silakan. stop share ya, Pak? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Nomor 2, ada yang sedia sharing hasil tugasnya, desainnya? Silakan, Timothy. Ya. Ini sudah dibuat batas ya. Temperatur jadi ini menggunakan pendingin ya. Jadi pendingin itu sifatnya adalah mendinginkan ya. Jadi defaultnya dia temperaturnya panas misalkan ya di sini ya.
Thermal control. Coba kalau dia di atas 24 volt, nyala apa mati? Nyala ya. Oke. Kemudian kalau sampai 60, mati ya. Ya, oke. Ya, sebenarnya di sini batas 15 sampai 60 itu nggak diminta ya, tetapi ini ya cukup baik idenya menambahkan ketika misalkan temperaturnya 60 derajat malah dia ya biar untuk bisa menghindari bahkan rusak dan sebagainya atau apa bisa dimatikan. Tapi sebenarnya cukup yang satu komparator pun sudah cukup ya. Jadi menggunakan satu komparator, jadi itu perintahnya adalah dia mendinginkan ruangan sampai 24 derajat. Jadi di atas 24 derajat berarti AC-nya nyala ya. Kemudian ketika sudah di bawah 24 derajat, pendinginnya mati seperti itu. Ini sudah oke. Malah ada tambahannya tadi menggunakan cut off temperatur di 60 derajat ya. Oke. Untuk rangkaian aktuatornya ya, untuk pendinginnya ini sudah cukup bagus ya. Jadi ada relay di situ 12 volt relaynya, kemudian ada transistor, ada transistor dipasangkan di situnya sehingga dia bisa sebagai switch elektronik ya. Jadi menghubungkan antara kalau output IC komparator itu kan 20 mA, kalau transistor itu bisa sampai 500 mA sampai 1 ampere dan sebagainya, bisa besar. Kemudian baru itu di output sisi switchnya, kaki port comnya itu ditambahkan rangkaian AC-nya. Jadi pemisahan antara rangkaian DC dan AC menggunakan relay. Ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Jadi untuk ini, untuk misalkan termistor bisa menggunakan termistor itu ya, atau menggunakan variabel resistor juga bisa, boleh. Jadi menggunakan variabel resistor juga boleh. Ya, terima kasih Timothy ya. Ada yang berbeda di kelompok lainnya, mungkin satu lagi. Ya, silakan. Ada lagi kelompok yang lainnya yang ingin share screen? Ya, ini mungkin yang bisa sedikit wizard, apakah sudah semuanya bisa? Atau yang dulu ambil kelas instrumentasi saya aja? Nah, saya kan yang ambil instrumen saya aja. Saya masih kurang ngerti Pak untuk nomor 2 Pak. Karena daerah rangkanya udah berbeda banget Pak. Oh. Dan saya juga nggak berhasil yang itu Pak. Seperti yang tadi dikasih tahu sama Timothy, yang ketika melewati 60 akan putus kembali. Itu saya belum mengerti gimana caranya. Iya. Oke, coba di-share lagi ya. Nanti saya jelaskan cara kerjanya ya. Tolong Timothy di-share, nanti sama di-share annotate-nya ya, biar saya coret-coret. Ya. Ya. Oke.
Jadi Timothy menambahkan rangkaian cutoff ya. Ini boleh ditambahkan, boleh enggak ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak menambahkan ini pun juga nggak masalah sebenarnya. Jadi yang rangkaian ini adalah opsional. Jadi rangkaian yang ini opsional sebenarnya. Mau dipasang juga boleh, nggak dipasang juga nggak masalah. Ini kan prinsip kerjanya. Dia inputnya sama ya di sini tuh. Ini menggunakan voltage divider ya. Ini di 24 derajat berapa tegangannya, Timothy? Ya, itu kan 52,31 ya. Jadi 6 volt ya. 5,7. Oke. Ya, ketika di tengah-tengah ya 24 volt, dia tegangan tengahnya adalah 5,7 sehingga Timothy membuat tegangan referensinya di situ sekitar 6 ya, harusnya 6 ya idealnya ya. Pembulatan atau apa? Ada yang lainnya kira-kira kenapa kok nilainya berbeda? Oke, nah ini kemarin masih ingat adanya efek loading. Jadi ada efek loading ya, ada efek loading di mana ketika misalkan ini disambungkan langsung ke sini, jadi seperti ini rangkaian itu kena bebannya adalah sebesar ini dengan ini ya. Jadi nyambungnya ini dengan ini. Kemarin kalau ingin menghilangkan efek loading, ini bisa ditambahkan dengan voltage follower yang rangkaiannya seperti ini ya. Coba Timothy kamu tambahkan setelah outputnya 2R ini, kamu geser ke kiri dulu ya, kamu blok geser ke kiri, kemudian tengah-tengahnya tambahkan op-amp voltage follower. Positifnya masuk ke input. Nah, kemudian input yang masuk ke IC1 juga sama, itu ambilnya dari outputnya IC2 ya. Ambil input positifnya, ambil dari outputnya IC2. Buka dari bawah ya. Oke. Coba kalau di running. Ya, berarti ini ada kemungkinan di termistornya ya. Coba kalau kamu ganti aja itu pakai yang pasti, pakai variabel resistor ya. Bawah ke yang ini ya variabelnya. Itu sampai 100 kali. Nah,
Nah, di setting di berapa? 52,31. Ya, boleh. Diukur berapa kalau? Hmm. Oh, 5,85 ya. Coba IC 2 itu anunya power supply-nya ditambah, jangan ground ke negatif. Negatif 12 gitu, diganti negatif 12. Ampere berapa tadi ampernya? Mikroampere. Loadingnya dari mana ya? Ya, berarti biasanya bisa. Tapi enggak apa-apa, wis. Ini ya beginilah. Kalau misalkan ini realnya dalam rangkai ya. Jadi misalkan kita punya komponen seperti itu, setelah kita pasang, ada kemungkinan dia akan pergeseran tegangan, apalagi di sensor ya, karena disambung dengan rangkaian signal processing, itu akan mengalami tegangan drop atau turun ya. Misalkan kita ukur pakai multimeter dibandingkan dengan kita ukur ketika sudah disambungkan dengan peralatan lainnya, maka akan ada tegangan yang turun. Oke, di sini tadi harusnya ini 6 volt ya, teorinya 6 volt. Jadi ketika posisinya 50 kilo dan 50 kilo ini dari 5 volt, 6 volt. Kemudian di sini juga 6 volt ya. Berarti logiknya adalah ini tadi ketika R-nya lebih dari 50 kilo, berarti dia nyala ya. Iya, nyala ya. Mati banget. Oh, grafiknya terbalik ya. Kurvanya ini ya tadi ya, sini ya. Oke. Ya, oke. Referensinya enggak. Ini kan persamaannya VR1 ya, VR1 dibagi VR1 plus VR2 dikali 12. Berarti kalau VR1-nya naik, tegangannya naik. Oke. Oh ya, ini masangnya di normally close apa open ini? Ini sedang kondisi nyala atau mati ya? Di normally open ya. Kalau yang atas ini kamu pasang ini kenapa, Timothy? Pasang
Ya, ya. Ini, hmm, ya, hmm, ya ini 2,31 volt ya. Kemudian ini pasangannya di komparatornya inverting ya. Iya. Jadi selama dia di rentang 24 sampai 60, maka ini masih bisa mengalir ya. Ada ini high, kemudian ini bisa mengalir. Tetapi ketika misalkan dia lebih dari 60, karena ada op-amp yang satunya ini ya, op-amp ini kan referensinya berarti ketika di bawah 2,31, maka dia akan ini inverting itu berarti lebih negatif dia. Oke. Ini karena pakainya adalah tipe PNP transistor ya. Jadi PNP transistor ini coba diklik yang output IC satunya ini berapa tegangannya. Nah, kamu kasih pin untuk tegangan ini ada tanda yang yaitu yang kamu klik di situ. Nah, ya. Kemudian ketika diputar lagi di itunya potensionya ya di pas kondisi nyala. Saya klik keras. Zoom, nggak bisa di zoom. Pakai yang sebelahnya tangan ini enggak? Nah, atas di atas itu ada. Ya, oke. Kemudian kamu cek lagi tegangan op-amp di outputnya ini. Ya, oke. Jadi tipenya ini, tipe transistor ini namanya PNP transistor. Jadi ada dua jenis simbolnya ya. Ada yang modelnya seperti ini. Ada yang modelnya seperti ini kan panahnya, kalau ini panahnya ke dalam, kalau ini panahnya keluar. Kalau yang tipe ini NPN, kalau yang ini adalah PNP, sifatnya dia ketika di sini dapat tegangan 0, maka dia malah mengalirkan listrik ya di sini, dia on. Sehingga makanya di sini logiknya tadi kan ketika dia kondisinya di sini di bawah, di atas ya. Kalau dia ini VR-nya berapa tadi? 50 kilo ya. Jadi untuk rentangnya dari 24 ke 60 ini berapa ohm? Berapa kilo ohm? Ya, lupa ya, sekitar 24 ke 50 K ya. Kemudian ini sekitar misalkan dianggap aja 20 K ya, makin kecil ya. Jadi ketika tegangannya ini
di bawahnya referensi ya, maka dia akan 0 ya. Ketika 0, maka ini malah menyala, ini malah mengalir, ada arus di sini. Baru ketika misalkan di sini di atas mana ini, kalau di bawah 24 volt, ketika di bawah 24 derajat, maka dia akan ini naik ya. Ini R-nya naik sehingga V juga naik ya. Ketika V-nya naik, maka dia jadi high. Ketika high, ini jadi nonaktif. Nah, ini kemudian juga dibatasi oleh rangkaian yang komparator yang atasnya di sini. Ketika misalkan di sini tadi rentang 50 sampai 20 kilo kan berarti ini off ya, atau satu tegangannya 0. Tegangannya 0 dia malah aktif. Namun ketika di sini nanti op-amp-nya di sini melebihi dari 60 derajat, ini kan sekitar 20 kilo. Ini sekitar kalau dihitung di sini adalah 2,3 volt tadi ya. Karena sifatnya di sini adalah inverting op-amp. Berarti inverting op-amp ketika di sini lebih kecil dari 2,3, maka dia aktif. Oke, ketika aktif, kan ini jadi high ya. Ketika ini jadi 1, maka otomatis yang ini malah nggak ada aliran ke sini ya. Nggak ada yang terputus, sehingga di sini jadi mati lagi. Coba kamu tambahkan probe di sisi sini ya. Di sisi tegangannya. Oh, sudah itu. Oke. Ini ketika menyala, ketika mati ya, ketika nyala berapa tegangannya di situ? Ya, 10 ya, sekitar 10 ya, atau 12 volt. Jadi tambahkan satu lagi probe di yang setelah IC 1 tadi. Ini juga 10 ya. Oke. Dia mati. Ini ketika di atas, di bawah 24 volt ya, ini ya kondisinya ya. Ketika di atas 60 volt, 60 ohm, 60 derajat Celcius. Ya, turun. Ya. Oke. Ini kan output IC satunya 0 ya. Oh. Tetapi di situ PNP-nya dia ada alirannya. Dia setelah PNP yang Q2, dia jadi 12 di sini ya. Ini ada tegangan, maka dia malah mati ya, karena dia memutus. Ini sifat PNP itu kalau dikasih 0 dia nyala, dikasih high dia mati. Jadi emang iya, kalau NPN positif baru dia nyala. Kalau pakai PNP dia 0 ya, baru dia menyala, baru bisa mengalir seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dicoba-coba ya, ganti pakai transistor PNP atau NPN. Ada pertanyaan lagi? Fadil? Ingin bertanya, Pak. Ya. Kita bisa belajar ngerangkai-rangkai seperti ini dari mana ya, Pak? Apakah ada bukunya gitu? Oke. Bukunya mungkin ada ya. Tapi kemarin bulan waktu instrumentasi saya kasih tugas agak banyak yang merangkai ini. Bisa di stop share screen-nya ya. Saya coba buka yang punya saya. Oke.
Jadi mungkin karena belum saya kasih pendahuluan ya. Mungkin bagi yang kemarin instrumentasinya nggak pakai ini, Fadil pakai apa dulu instrumentasinya untuk simulasinya? Simulasi yang tugas tadi, Pak. Iya, untuk rangkaian op-amp dan sebagainya. Ada simulasinya enggak? Result, Pak. Oke. Jadi circuit wizard ini saya kira yang paling mudah, paling simple, dan nilai-nilainya itu cukup akurat mewakili realnya ya. Sebenarnya ada banyak sekali jenis rangkaian apa ya untuk simulasi listrik ya, rangkaian elektronik. Ini ada power supply, kemudian ini bisa dipilih macam-macamnya ya. Kemudian ada kalau yang tadi ada kalau misalkan op-amp ya pilih yang ini. Kemudian ketentuannya bahwa kalau kita gunakan op-amp ini harus diberikan tegangan satu daya ya. Jadi op-amp ini adalah komponen aktif sehingga supaya dia bisa bekerja berikan satu daya di kaki yang ini dan ini. Walaupun nanti di desainnya waktu membuat rancangannya itu kan nggak kalian pasangkan ya, nggak perlu ditambahkan satu dayanya, tetapi ketika di rangkaian ini sangat perlu wajib ditambahkan satu daya pada IC op-amp-nya sehingga dia bisa bekerja. Kemudian yang lainnya ini ada resistor, potensial dan sebagainya, bisa tinggal klik-klik dipindah. Kemudian ini ada menu untuk rotate-nya, mau diputar-putar. Kemudian misalkan ini kalau difungsikan sebagai komparator, berarti saya perlu kalian bisa menggunakan ini untuk memberikan referensinya ya, menggunakan potensiometer. Kemudian di sini ada power supply, bisa menggunakan baterai atau bisa menggunakan voltage rail di sini. Pak, mohon maaf Bapak belum share screen, Pak. Share screen. Sudah muncul? Masuk, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, tolong diingetin ya kalau jadi di sini saya ulangi lagi ada menu-menunya, misalkan di asisten sama di galeri ya. Ini sebenarnya ada sudah sampel circuit sudah ada contoh-contohnya, basic circuit dan sebagainya ya. Bisa buka, ini ada flash circuit, alarm sensor dan sebagainya. Kemudian kalau ini adalah galeri komponennya ya. Ini ada power supply, ada pasif komponen, resistor dan sebagainya. Kemudian ada output komponen, bisa buzzer, bisa lampu, bisa filamen. Kemudian bisa relay ini atau elektromagnetiknya ya, bisa menggunakan relay. Kemudian kita ingin simulasikan tadi yang pertama tadi yang paling gampang, kalau misalkan inputnya berupa tegangan. Kalau tegangan kita bisa menggunakan input voltage yang variabel di sini. Misalkan saya ingin membuat sebuah komparator ya, di mana ketika tegangannya 5 volt atau di atas 5 volt, dia akan menyalakan lampu. Berarti di sini saya berikan power supply plus minus 9 volt ya. Ini jangan khawatir kalau misalkan melewati ini, kalau nggak ada titik dotnya berarti dia nggak nyambung ya. Kalau ada baru dotnya dia baru connect artinya. Kemudian karena di sini tadi 5 volt ya batasnya, berarti kita harus memberikan nilai yang
hasilnya nanti 5 volt juga. Ini kalau misalkan 9, ini kita bisa ubah bisa kita hitung atau bisa kita coba-coba di sini. Oke. Nah, ini kira-kira sudah pas di 5 volt ya. Kemudian kita ingin menambahkan lampu. Ramadan ya. Ya. Oke. Kalau misalkan ini kita pakai komparator, kalau komparator tidak perlu power supply negatif positif ya. Kalau misalkan kita hanya pengen positif saja boleh 0 sampai 9 volt ya. Kemudian kita setting misalkan di sini referensinya di sini adalah 6,28 ya. Oke. Jadi kalian bisa melihat ya di sini. Ini ada rangkaian D1 dan D2 ini adalah LED. LED ini punya kaki positif dan negatif, di mana yang ini yang positif katodanya positif, ini anodanya negatif ya. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, ketika misalkan outputnya di sini ini kan ya, ketika misalkan di sini
inputannya lebih besar dari referensi, maka ini nilainya adalah high atau 8 ya, ini berarti dengan tegangan satu dayanya. Namun ketika dia di bawahnya, maka dia akan turun ya di sini sampai 4,85. Ini kenapa kok nilainya harusnya kan 0 ya harusnya? Karena saya di sini saya rangkai seperti ini, ada 2 buah R sepertinya di sini, maka dia seperti ada pembagi tegangan ya. Tegangannya nggak harusnya 0. Jadi kalau misalkan di sini saya delete ini nggak pakai, ya dia mendekati 0 ya, 2,15 volt. Tapi ketika di atas ini, maka tegangannya adalah sesuai dengan mirip dengan tegangan saturasi positifnya atau 9 volt, sehingga dia menyalakan LED-nya. Nah, untuk belajar ini ya harus ya coba-coba aja. Jadi dari rangkaian yang sudah kalian pelajari teorinya, ya prinsipnya di sini kalau misalkan LED itu ada kaki positif negatifnya, kalian bisa cek nanti di internet ya, simbolnya LED seperti ini, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Kalau misalkan di sini positif, ini negatif kan ground ya, maka dia menyala. Tapi ketika misalkan di sini 0, di sini juga 0, berarti kan nggak menyala seperti itu. Kemudian ada relay dan sebagainya tadi juga sama prinsipnya. Kalau LED tidak perlu transistor ya, karena dia arusnya kecil. Tapi kalau misalkan menggunakan relay, itu arusnya biasanya cukup besar juga. Itu harus menggunakan transistor biar aman si komparatornya. Oke, mungkin ada pertanyaan, Pak Adil? Ini belum terlalu jelas penjelasan saya. Ya silakan nanti dicoba-coba lagi. PR-nya itu masih ada ya, sudah saya upload di Classroom, masih sama. Nanti minggu depan mungkin kita bahas sebentar, kemudian baru lanjut ke materi selanjutnya mengenai aktuator. Begitu ya. Baik, Pak. Pak ingin bertanya, Pak. Yang transistor PNP itu buat apa ya, Pak? Transistor. Macam-macamnya ada banyak ya, Pak. Ada NPN, ada yang PNP. Nah, ini fungsinya yang mana ya, Pak? Ya. NPN itu untuk Jadi, apa? ini ada 2 tipe. Yang atasnya adalah NPN, yang bawah ini PNP. Nah, fungsi dari transistor ini adalah untuk menjembatani ya. Misalkan di sisi ini adalah arusnya kecil, sedangkan di sisi yang sini adalah arus yang besar. Jadi transistor itu macam-macam speknya, ada yang dia speknya bisa 1 ampere, 500 miliampere, atau 2 ampere, 5 ampere, dan sebagainya. Ini kita gunakan untuk mengedrive atau menyalakan, mematikan sebuah peralatan. Kalau misalkan DC, kalau misalkan motor DC atau lampu DC, bisa kita langsung menggunakan transistor tanpa menggunakan relay. Tetapi kalau misalkan di situ ada listrik AC, nah untuk memisahkan antara yang rangkaian DC dengan AC, ini kita perlu menggunakan relay ini tadi. Nah, kita perlu tambahkan relay. Kemudian bisa rakitnya seperti ini. Ini untuk menjembatani, karena relay itu juga cukup besar butuh arusnya. Ini disambungkan dengan sini misalkan ya. Kemudian ini diberikan ke positif. Kemudian ini ke negatif. Kalau tadi kan sudah PNP sudah ya, ini kalau kita gunakan NPN bagaimana? Oke, kemudian misalkan ini kita ingin menyalakan listrik, ini ada AC source.
ada output komponen, ini filamen, lampu filamen, lampu bohlam itu. Jadi ketika misalkan di sini ada noise di ya, ini ketika kayaknya laptop saya ini agak berat ya, ini harusnya agak kayak gini atau di sini. Nah ini kan dia dari sini mempengaruhi ke sini juga, ini perlu ditambahkan ada R. Sama di sini ini modelnya juga yang 9 volt ya, samakan ya. Ya. Oke. Ya, ini ada noise. Sebentar ya, kenapa ini sumbernya dari mana? Entah punya saya atau rangkaiannya ya. Intinya seperti ini, ketika misalkan di sini atau biasanya kita coba mengganti power supply-nya ini sendiri ya. Ini dipisah dengan rangkaian ini. Kalau nggak dipisah kadang dia efek. Masih. Oke, ya. Nanti mungkin ya, Rabu nanti kita bahas lagi. Jadi kurang lebih seperti rangkaiannya. Ini ada R, kemudian ada transistor, kemudian ada ini relay, kemudian baru untuk rangkaian AC-nya. Begitu ya, Fadil ya. Baik Pak. Ini akan saya coba pelajari lagi Pak. Ya, nanti kita bahas lagi mungkin hari Kamis ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bahas lagi yang contoh soal yang saya berikan tugas. Insya Allah hari Kamis kita bahas lagi. Ya ini cukup, ya kalau misalkan ngulik cukup seru ya, jadi tahu sebenarnya. Nanti juga ini tadi ada masalahnya kenapa ini juga saya perlu pelajari apakah masalah software ini harus di close dulu atau di rangkaiannya ya. Kayaknya bisa jadi di software juga ada masalah. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih.